Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 188 dari SDN Ketapang Rame 1 Trawas Mojokerto akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1884. Beliau menggagas Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai gerbang emas, sebagai kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Pendidikan sebagai tuntunan. 2. Pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Mendidik layaknya bertani. 4. Prinsip bukan tabula rasa, yang artinya siswa bukanlah sebuah kertas kosong di mana bebas digambari oleh orang dewasa. 5. Budi pekerti. 6. Menghamba pada anak. Kesimpulan modul 1.1 yaitu 1. Pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada anak. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat anak melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. 4. Pendidikan yang humanis dengan sistem Among, yaitu memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. 5. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid saya hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau lebih dikenal teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau belum, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai tiap karakter murid, untuk memberikan kesempatan kepada murid supaya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seharusnya saya pun mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.